Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nildawati, NIM 2102238. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu dengan judul Prinsip Dasar Digital Government. Pendahuluan. Pemerintah digital adalah konsep transformasi pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Ini melibatkan pengguna teknologi digital untuk mengoptimalisasi proses administratif, penguraian birokrasi, dan penyediaan layanan yang lebih responsif kepada warga negara. Transparansi dalam pemerintahan digital merujuk pada keterbukaan informasi kepada publik yang memungkinkan warga untuk mengakses data, kebijakan, mengambil keputusan. Lain adalah elemen kunci dalam pembangunan masyarakat dan akuntabilitas pemerintahan. Contoh beberapa pemerintahan lokal menyediakan anggaran yang disediakan secara online, lengkap dengan rincian pengeluaran, misalnya anggaran kota interaktif dan situs web kota. Manfaat: warga dapat melihat bagaimana digunakan, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah elemen kunci dalam pemerintahan digital yang bertujuan untuk menjadi lebih inklusif dan responsif. Partisipasi ini melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan dalam memberikan masukan terhadap kebijakan serta pelayanan publik. Contoh platform partisipasi yang sukses. Laporan. Laporan adalah platform aduan publik yang memungkinkan warga melaporkan masalah layanan publik dalam memantau status penyelesaiannya. Laporan telah menjadi alat penting dalam meningkatkan dan akuntabilitas di berbagai tingkat pemerintah dengan jutaan laporan yang ditindaklanjuti. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar dalam pemerintahan digital yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini penting untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan pemerintah digital, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas layanan publik. Mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam pemerintahan digital. Setelah pelaporan dan pengaduan, platform seperti Laporan di Indonesia memungkinkan melaporkan masalah dan pelanggaran yang kemudian dapat dipantau secara publik. Ini dapat meningkatkan transparansi proses penanganan pengaduan dan perkuatan akuntabilitas pejabat publik. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi memainkan peran kunci dalam transparansi pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Contoh implementasi inovasi teknologi Smart City yaitu kota Singapura menggunakan berbagai teknologi pintar seperti sensor LOT untuk manajemen lalu lintas dan pemantauan kualitas udara, serta analisis data untuk pengelolaan sumber daya kota yang lebih efisien. Keamanan data dan privasi. Perlindungan data dan privasi adalah aspek krusial dalam pemerintahan digital. Dalam konteks pemerintahan, data yang dikumpulkan dan dikelola sangat beragam, mulai dari informasi pribadi warga hingga data sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional. Oleh karena itu, menjaga keamanan data dan privasi tidak hanya penting untuk melindungi individu, tetapi juga untuk memastikan kepercayaan publik dan integritas operasional pemerintahan. Keterbukaan data. Keterbukaan data atau praktik pembuatan data pemerintah secara bebas tersedia untuk digunakan distribusikan oleh siapapun, memiliki berbagai manfaat bagi pemerintah digital. Manfaat utama mendorong keterbukaan data. 1. Meningkatkan transparansi, mendorong inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang handal adalah dasar yang vital untuk mendukung pemerintahan digital yang efisien dan terhubung. Infrastruktur ini mencakup jaringan internal berkecepatan tinggi, pusat data, layanan cloud, perangkat keras dan lunak, serta keamanan siber yang kuat. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi memainkan peran kunci dalam transparansi pemerintahan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Contoh implementasi inovasi teknologi Smart City yaitu kota Singapura menggunakan berbagai teknologi pintar seperti sensor LOT untuk manajemen lalu lintas dan pemantauan kualitas udara, serta analisis data untuk pengelolaan sumber daya kota yang lebih efisien. Pelatihan SDM. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen penting dalam mendukung transformasi pemerintahan digital. Dalam konteks pemerintahan digital, SDM yang terampil dan berpengetahuan
pengetahuan luas diperlukan untuk pengelolaan teknologi yang kompleks, mengamankan data, dan memberikan layanan publik yang efisien. Kolaborasi antar instansi. Kolaborasi antar instansi merupakan fondasi penting dalam pemerintahan digital yang efisien dan respon. Dengan berbagai sumber daya data dan praktik terbaik, pemerintah dapat menyediakan layanan yang terintegrasi, memanfaatkan data secara lebih efektif, merespon kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Ini semua mengarah pada pemerintahan yang lebih efisien, inovatif, dan responsif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Tantangan dan solusi. Keterbatasan infrastruktur. Tantangan: banyak negara atau wilayah masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, seperti akses internet yang lambat atau tidak stabil. Solusi: investasi dalam pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik, termasuk perluasan jaringan internet dan penguatan konektivitas di daerah terpencil. Keamanan data dan privasi. Tantangan: kebutuhan untuk melindungi data privasi warga dan informasi sensitif pemerintah dari ancaman keamanan siber. Solusi: investasi dalam sistem keamanan siber yang kuat, pelatihan pegawai dalam keamanan informasi, dan penerapan standar keamanan yang ketat. Keterbatasan keterampilan dan pengetahuan SDM. Tantangan: kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi digital di kalangan pegawai pemerintah. Solusi: program pelatihan. Pertanyaan yang pertama, Saudari Marna, bagaimana evaluasi kinerja dan transparansi dapat ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip digital government? Yang kedua, Wahyudin, apa hambatan utama yang mungkin dihadapi dalam mengubah kebijakan pemerintah menjadi lebih berbasis digital? Yang ketiga, Saudari Juhaini, apa manfaat utama dari menerapkan prinsip-prinsip digital government dalam pemerintahan? Yang keempat, yaitu dari Saudari Asmiranda, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip digital government? Yang kelima, Nur Afiasani, apa peran etika dan keamanan data dalam menjaga integritas prinsip-prinsip digital government? Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.